Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, dan yang Maha Pencipta, memiliki dan mengatur segala makhluk-makhluknya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha melihat perbuatan kita, Maha mendengar ucapan kita, dan Maha mengetahui segala isi hati kita, yang masih senantiasa memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Maka hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita senantiasa bisa berucap dan beramal sesuai dengan apa yang Dia ridhai dan Dia cintai. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, kaidah Quran yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang artinya, ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian tidaklah kalian ketahui siapa di antara mereka yang paling dekat manfaatnya bagi kalian. Siapa di antara mereka yang manfaatnya lebih dekat bagi kalian, artinya yang paling memberi manfaat bagi kalian di dunia dan di akhirat. Kita tidak tahu siapa di antara ayah ibu kita atau anak-anak kita, siapa di antara mereka yang lebih memberikan manfaat kepada kita di dunia maupun di akhirat. Konteks ayat ini atau konteks kaidah ini adalah berkenaan dengan hukum waris. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa ketentuan berkenaan dengan warisan, harta waris. Jadi bapak ibu dapat sekian, kemudian nanti anak-anak dapat sekian. Saya tidak membahas itu secara rinci di sini. Yang jelas pembagian yang sudah Allah tetapkan itu tentunya adalah pembagian yang didasari oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Jadi ayah dapat sekian, ibu dapat sekian, anak-anak dapat sekian. Semua bagian-bagian itu tentunya berdasarkan apa? Ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang memang berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta waris ini. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, kalau orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka membagi harta waris mereka, mereka menggunakan pertimbangan akal mereka masing-masing. Jadi nggak ada ketentuannya. Kalau misalkan ibunya dirasa apa, mungkin yang paling banyak manfaat buat dirinya, atau mungkin banyak membantu dirinya, atau nanti dirasa atau ditimbang ibunya nanti akan lebih membutuhkan harta warisnya, maka boleh jadi dia menetapkan bahwa nanti misalnya kalau saya sudah mati, ibu saya dapat sekian. Begitu juga pertimbangan lain, misalnya bapaknya, dia rasa apa? Bapaknya yang lebih bermanfaat bagi dirinya, artinya mungkin juga membutuhkan lebih banyak uang dan seterusnya. Berbagai macam pertimbangan, akhirnya apa? Orang-orang Arab jahiliyah menentukan pembagian harta waris sesuai dengan apa? Pertimbangan mereka.
Begitu juga dengan anak-anak mereka. Nah, kalau untuk anak-anak, kita tahu budaya orang Arab jahiliyah ketika itu, cara pandang mereka terhadap anak laki-laki itu lebih diutamakan daripada anak perempuan. Sehingga ya, boleh jadi apa? Anak perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta waris mereka. Semuanya diberikan kepada anak laki-laki. Maka dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya apa? Kalian tidak mengerti, tidak tahu siapa di antara orang tua kalian dan anak-anak kalian yang lebih dekat kemanfaatannya bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Karena tidak tahu, kalian tidak mengerti, maka apa? Pembagian harta waris ini sudah seharusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menafikan apa? Ilmu manusia, ilmu kita tentang siapa di antara orang tua kita atau anak-anak kita ya, yang lebih layak ya, secara langsung lebih layak mendapatkan harta waris kita. Maka jamaah sekalian Allah, tentunya ya kalau dalam khazanah keilmuan Islam ya, ilmu waris itu juga disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid dari kata faridah. Faridah itu artinya apa? Fardu. Apa artinya fardu? Wajib. Jadi faridah itu adalah ketentuan-ketentuan yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ditentukan atau disebut ketentuan yang wajib. Karena biasanya ya dalam hal pembagian harta waris ini sering menimbulkan apa? Menimbulkan konflik. Maka tentu harus ada standar yang memang disepakati ya oleh semua pihak yang terkait. Dan tentunya sebagai seorang muslim, standar itu tentulah standar yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk patuh semuanya ya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebut dengan apa? Faraid atau fariidah. Ketentuan-ketentuan yang wajib untuk apa? Diperhatikan oleh kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Nah, namun penulis kitab ini tidak secara detail atau rinci menyinggung masalah pembagian waris. Misalnya kenapa anak laki-laki mungkin ketika dalam kasus tertentu dapat sekian, kenapa anak perempuan dapat sekian. Ya. Lebih banyak beliau menyinggung bahwa beliau sebutkan di sini di antara bentuk aplikasi dari kaidah ini adalah bahwasanya contoh ya kasusnya ketika sebagian orang tua ya, anna ba'dal aba qad takunu khalfatuhu min dzurriyyati banatun faqat. Jadi sebagian orang tua mungkin Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak perempuan semuanya. Maka fayadiqu lidzalika sadruhu. Kemudian hatinya merasa apa? Sempit. Ya. Dia merasa apa? Ada sesuatu yang kurang. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini atau kaidah ini diterapkan apa? Dengan cara begini. Kita harus memandang bahwa kita nggak mengerti ya, mana di antara anak laki-laki atau anak perempuan yang yang akan bermanfaat bagi kita. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala tetapkan ternyata kita dapat anak perempuan semua, maka kita harus yakin bahwa itu adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kemaslahatan diri kita sekarang dan di masa mendatang. Nah, jadi dibawa ke sana ya arah pembahasan kaidah ini. Jadi berkaitan dengan apa? Dengan ya tentunya orang tua, mungkin bapak ya biasanya kalau tentunya lebih cenderung untuk punya anak laki-laki. Ya, cenderung untuk punya anak laki-laki. Jadi di sini
lamma kabirat sinnuhu kana auladuhu ba'iduna anhu fi talabil rizq. Jadi beliau mengisahkan ada seorang mungkin koleganya, temannya ya, ketika sudah lanjut usia, sudah sepuh, ternyata apa? Dia punya anak laki-laki, beberapa anak laki-laki, dan punya satu orang anak perempuan. Ya, satu orang anak perempuan. Tapi ketika dia sudah lanjut usia, ternyata apa? Anak-anaknya yang laki-laki apa? Ya karena memang secara sosial anak laki-laki tentu juga punya tuntutan untuk apa? Mencari nafkah. Akhirnya apa? Mencari nafkahnya mungkin dapat rezekinya di luar kota dan seterusnya. Akhirnya jauh. Sementara anak perempuannya apa? Tinggal di rumah dan satu-satunya yang apa? Yang ngurusin dia. Jadi kalau mungkin ketika masih muda digadang-gadang lah bahasanya, yang dibangga-banggakan, ya, tapi ketika ternyata sudah tua, ya anak laki-laki yang digadang-gadang apa ternyata sudah jauh. Justru anak perempuannya yang selama ini mungkin kurang perhatian, ya justru menjadi anak yang paling perhatian kepada dirinya, kepada orang tuanya. Maka jemaah sekarang ini saya jadi ingat kisah kebalikan. Kalau ini kan punya anak laki-laki banyak, digadang-gadang, terus juga punya anak perempuan, ternyata apa? Anak perempuannya yang apa? Paling memperhatikan. Nah, saya pernah dapat cerita juga jemaah, lagi ngobrol-ngobrol masalah ini. Jadi ada bapak-bapak ya, dikasih oleh Allah apa? Anak perempuan 4. Ya, 4 orang, dan hampir saja kalau nanti lahir perempuan lagi dia mengancam istrinya untuk apa? Dicerai. Nah ini kadang-kadang sebagian laki-laki ini ya, kadang nggak pakai apanya, nggak pakai pikiran. Ya memangnya di tangan istri, di tangan perempuan, ya kan? Mau anak laki-laki, anak perempuan. Tapi ada sebagian, dan ini juga terjadi di masa jahiliyah dahulu. Ya, sampai ada seorang wanita Arab jahiliyah dulu sampai bikin syair, saya lupa ininya ya. Jadi apa? Dia membuat syair mengungkapkan perasaan gelisahnya, dan mungkin ada mengandung protes juga ya kepada suaminya yang menceraikan dirinya gara-gara apa? Dia melahirkan anak perempuan terus. Gitu. Padahal apa? Itu bukan sesuatu yang ada di bawah kendalinya kan gitu. Nah, ketika dapat anak keempat perempuan semua, yang kelima jangan sekalian Allah, alhamdulillah laki-laki. Alhamdulillah laki-laki. Jadi istrinya selamat nih. Gak tahu diancam apa ya. Tapi jemaah sekalian Allah, ternyata ketika besar ya, anak laki-laki ini justru yang paling menyusahkan dirinya. Yang paling menyusahkan dirinya, bapak ini merepotkan. Entah mungkin ada kasus apa ya, nakal mungkin. Ya dari mungkin kecil itu sudah apa? Sudah bikin repot ya, akhirnya sering dimarah-marahin segala macam. Nah ini jamaah sekalian Allah, sampai ya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pelajaran. Lihat ya, kalau kamu meminta sesuatu ya, maka apa? Boleh jadi apa yang kamu minta belum tentu baik buat kamu ya, ketika dikabulkan oleh Allah betul ya, ternyata apa? Ya seperti itu kejadian. Maka hati-hati kita jamaah sekalian Allah ya. Intinya adalah apa? Kita makhluk yang tidak punya ilmu tentang apapun kecuali apa yang sudah Allah apa? Berikan ilmunya kepada kita. Ya berkenaan dengan masa mendatang kita nggak tahu kondisi kita seperti apa. Jadi syukuri apa yang kita miliki, karena itu adalah pemberian Allah yang terbaik buat kita. Ya jadi kadang-kadang apa? Ya cara berpikir seperti inilah yang akan membuat kita merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan. Ya, jadi seperti itu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Ini berkaitan dengan anak-anak. Kemudian jemaah sekalian Allah, berikutnya ya, sebentar. Di sini beliau pengarang kitab ini mengutip ucapan Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah taala berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Lillahi mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dia memberi siapa saja yang Dia kehendaki anak-anak perempuan, dan Dia memberi siapa saja yang Dia kehendaki anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukuranan wa inathan. Atau Allah Subhanahu wa taala akan campurkan, pasangkan. Jadi dikasih ada anak laki-laki dan ada anak perempuannya. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman. Dan Allah menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki aqima, tidak memiliki anak. Ya, tidak memiliki anak. Innahu 'alimun qadir. Sungguhnya Dia adalah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Lagi Maha mengetahui tentunya kemaslahatan hamba-hambanya, dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa memberikan apa saja. Ya, tapi jamaah sekalian ya tadi. Maka di sini berkaitan dengan ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan komentar. Wa kafa bil 'abdi ta'arrudan li maqtihi ay yatasakhata ma wahabahu. Jadi cukuplah bagi seorang hamba itu, ya, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah apabila dia marah, tidak terima dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, mas, sekarang jadi buat orang tua yang tadi ada permasalahan dengan yang terkait dengan masalah ini, ya, maka harus berhati-hati. Karena apa? Boleh jadi ketika Allah murka, tadi kejadiannya, yang dikasih, diturutin keinginannya, tapi ternyata malah akan menyengsarakan kita sendiri. Nah, ini jamaah sekalian rahimahullah, tentunya berkaitan dengan ini masih panjang yang beliau kemudian menjelaskan bagaimana keutamaan seseorang memiliki anak perempuan. Ini jadi panjang arahnya ke sana, ya. Isi tema kaidah ini, ya, berkaitan dengan orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan, ya. Karena apa? Pernah juga ada sebuah, saya membaca untuk memperkaya, ya, ada seorang laki-laki bertanya, ya, kepada Syekh, ya, bahwasanya dia dapat punya 2 anak perempuan, tapi kemudian juga pakai KB, ya, seperti itu. Tapi qadarullah, bukan qadarullah, ya, alhamdulillah dapat anak lagi walaupun pakai KB. Kemudian dia bilang alhamdulillah, saya bersyukur saya dapat anak perempuan yang ketiga. Kemudian ya masih pakai KB tapi dapat lagi anak